Jadi permasalahan stunting ini menjadi isu global sebenarnya, jadi isu internasional sampai WHO mengeluarkan salah satu global nutrition. Jadi stunting ini yang menjadi salah satu isunya, dan begitu juga di tingkat nasional. Nah, Undiksa sebagai salah satu institusi akademik dengan tridharmanya, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, saya kira kita harus berkontribusi untuk bisa menanggulangi stunting, baik itu di Kabupaten Buleleng di mana Undiksa berada, Provinsi Bali maupun Indonesia secara keseluruhan. Jadi kalau saya melihat dari prevalensi gitu ya, di Indonesia ini cukup tinggi, jadi 24% dari total jumlah penduduk, jadi sangat tinggi sebenarnya. Dan juga di Bali kalau saya melihat ada 10,9%, dan di Buleleng ini ada 8,9%. Bagaimana kita bersama-sama ya, saya kira tidak hanya bisa dilakukan oleh BKKBN atau pemerintah, tapi kami di institusi akademik juga harus ikut berkontribusi terkait dengan itu. Salah satu contoh seperti yang saya bilang tadi, bahwa melalui pendidikan dan pengajaran ya mungkin kami bisa melakukan integrasi, memberikan pengetahuan tentang parenting kepada anak didik kami ya. Kemudian mereka bisa lebih mensosialisasikan minimal di sekitarnya kepada keluarga dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga kegiatan-kegiatan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, melalui asistensi mengajar di satuan pendidikan ya, mereka bisa memberikan informasi lebih dini kepada siswa-siswi yang ada di tingkat TK, SD, SMP dan SMA, maupun melalui kegiatan membangun desa kepada masyarakat secara luas. Sehingga kami membuka pintu kepada BKKBN khususnya untuk bersinergi dengan Undiksa melaksanakan itu, baik itu melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka maupun melalui pengabdian kepada masyarakat. Nah, terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, jadi di Undiksa ini kami sudah memiliki pusat kajian stunting. Jadi itu adalah salah satu kelompok riset yang bekerja sama antara satu fakultas dengan fakultas lain, yaitu ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Pendidikan, dan juga ada Fakultas Teknik dan Kejuruan. Jadi di situ kami sedang melakukan beberapa kegiatan, baik itu dari edukasi, kemudian pengembangan sistemnya nanti untuk kita bisa memiliki data-data akurat ya terkait dengan anak-anak kita yang mengalami stunting, kemudian remaja-remaja yang misalnya berada dalam kondisi yang kritikal yang mungkin harus disasar sebagai target ya, untuk kegiatan stunting. Nah, itu yang kami lakukan di Indonesia, dan saya kira ini sosialisasi yang sangat penting kepada kami ya, untuk bisa memberikan informasi kepada mahasiswa kami sebagai remaja gitu ya, karena stunting ini siklus hidup gitu ya, bukan hanya untuk orang tua dan pasangan yang sudah menikah, tetapi remaja-remaja ini dari sekarang sudah mempersiapkan diri, baik itu nutrisi maupun lingkungan hidup sehat maupun pola hidup. Jadi karena stunting ini banyak sekali indikator atau aspek yang berpengaruh. Menjadi penghambat daripada pembentukan kualitas SDM itu adalah stunting ya. Dan karena itu stunting ini memang harus kita cegah. Ini bayi yang kurus, yang gemuk. Nah, stunting tinggi badannya tidak sesuai dengan. Nah, ini udah tahu semua ya tentang stunting. Kita berharap semua mahasiswa di sini beserta Sivitas Akademika ya itu paham tentang stunting, bisa mencegah, bisa mengimplementasikan minimal di keluarganya masing-masing, jangan sampai ada yang melahirkan anak stunting. Ya, gimana caranya? Harus berencana, direncanakan. Di stunting itu gangguan tumbuh kembang, pertumbuhan dan perkembangan. Akibat kekurangan gizi kronis itu lama ya. Selama itu 2 tahun yang pertama, 1000 HPK itu. Dan infeksi berulang, jadi anaknya sakit-sakitan, atau ibunya waktu hamil sakit-sakitan dan sebagainya ya. Ditandai dengan apa? Panjang badannya atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah.
bidang kesehatan, itu Menteri Kesehatan ya, ini sesuai Perpres 72. Nah, apa faktor penyebabnya? Jadi tadi dibilang banyak hal yang menyebabkan stunting itu terjadi itu oleh multidimensi. Dimensi paling menentukan adalah di 1000 hari pertama kehidupan. Penyebabnya yang pertama, praktek pengasuhan yang tidak baik. Contohnya apa? Jadi orang stunting, pasien stunting yang ada sekarang, mungkin dia koreksi, stunting itu untuk Bali sekarang 10,9%, untuk Indonesia 24,4%. Artinya begini, di antara 1000 balita, kan 1000 jumlah penduduk dia koreksi tadi Pak Rektor, Pembantu Rektor 1 bilang dari jumlah penduduk, tidak, dari jumlah balita yang ada. Dari 100 itu ada 24,4, hampir 25 orang stunting. Ini pasti jadi beban negara, karena di samping dia sakit-sakitan juga nanti mempengaruhi masalah ekonomi. Kasus stunting yang ada bukan hanya pada orang miskin, ternyata ada pada orang kaya. Kenapa? Karena pengasuhan yang salah. Jadi anaknya dibiarkan aja, berikan nih uang jajanmu 1 juta sehari gitu. Ya, nggak tahu dia makan apa anaknya, udah makan nggak sesuai, udah makan ikan nggak? Apa usia subur? 33,5% hamil dengan risiko kurang energi kronis. Anemianya 37, aduh, anemia itu hemoglobin, ya, yang membentuk darah, anemi, kemudian penambahan berat badan selama hamilnya juga jelek, keterpaparan hamil terhadap disepelekan. Makanya pada saat nanti kita screening persiapan sebelum nikah itu akan ada kriteria merokoknya ya. Nah, status si ibu ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Dia bisa berat badan lahir rendah, bisa pendek, simpanan saat si bayi juga berkurang. Kalau dari faktor anak, kita bisa lihat dari konteks sosial, ekonomi, dan politik. Karena income tidak ada, karena miskin, kemudian karena COVID, ya kan? COVID, ibunya nggak bisa berikan makanan, bisa susu, ya. Kemudian akan pengaruhi juga nanti ke pola asuh, kemudian keamanan pangan di rumah tangga, hygiene dan keseling sumber air bersih, asupan jadi tidak kuat karena higiennya lingkungannya kotor, akan timbul penyakit, tentunya akan mempengaruhi status gizinya. Itu lingkaran setannya. Pertumbuhan termasuk pertumbuhan tinggi badannya. Perkembangan otak akan terganggu, otomatis dia tidak cerdas, fisiknya akan terganggu juga pertumbuhannya, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Jangka panjang, kemampuan kognitif dan prestasi belajar pasti turun. Tidak ada orang stunting dapat olimpiade gitu ya, juara, prestasinya masih jelek ya. Kemudian kekebalan tubuhnya akan turun sehingga mudah kena penyakit-penyakit termasuk COVID. Nah, kalau udah kena penyakit ya susah ya. Kemudian di atas umur 35-40 tahun begitu dia akan kena penyakit gangguan metabolis. Gampang sekali seperti kencing manis, hipertensi, penyakit jantung, penyakit stroke. Nah, itu gimana bebannya? Kan bukan masalah kesehatan saja, jadi masalah ekonomi juga ya. Dan pelayanan kesehatan, kemudian akses air minum dan sanitasi. Strateginya ini harus sasarannya adalah remaja. Di remaja mungkin banyak yang menggarap sudah dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, termasuk perguruan tinggi juga, ya. Kemudian calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui anak usia 0 sampai 59 bulan, ya.